Konten ini dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Kemarin saya kembali menjelajahi Mangga Besar 1, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat untuk melihat kondisi rumah-rumah yang dieksekusi oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Namun sebelum ke Mangga Besar 1, saya sempat melewati Jalan Pinang Sia 2, di mana saya melihat banner di depan sebuah rumah yang bertuliskan sejak hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 telah dieksekusi oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sobat Jelajah Jakarta, ternyata apa yang dikatakan oleh Pak Rudi di episode Jelajah Jakarta sebelumnya benar, bahwa banyak tanah-tanah di Mangga Besar dan sekitarnya termasuk di Pinang Sia ini masih sengketa. Jadi hampir rata-rata daerah Mangga Besar, Gajah Mada, kalau yang bekas-bekas tuan tanah, udah diblokir lah tanah pada saat mereka mau pemutihan. Sobat Jelajah Jakarta, beginilah akhir dari rumah besar yang katanya milik salah seorang bos oli di Mangga Besar 1 Jakarta Barat ini. Sudah diratakan dengan tanah oleh alat berat berupa 1 unit ekskavator ini. Mari coba kita tengok ke belakang saat rumah 3 lantai ini masih berdiri tegak. Lalu kemudian berhari-hari coba dihancurkan oleh alat berat. Inilah before and after rumah 3 lantai tersebut, Sobat Jelajah Jakarta. Sobat Jelajah Jakarta, saat saya pertama kali mengupload konten mengenai eksekusi di Mangga Besar 1 ini, beragam komentar muncul. Ada yang mengomentari bahwa eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini merupakan bagian dari mafia tanah. Sementara ada yang mengomentari bahwa tanah yang dieksekusi ini memang wajar karena warga yang rumahnya dieksekusi hanya menyewa tanah, lalu tanah ini kemudian dilelang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan ada pemenang lelangnya. Anda ada di pihak mana? Kalau Jelajah Jakarta mencoba untuk netral karena telah mencoba mencari tahu ke sejumlah warga. Ada warga yang mau berbicara atau memberikan kesempatan warga yang tereksekusi untuk menjelaskan. Namun mayoritas warga tidak mau diwawancarai oleh Jelajah Jakarta karena takut salah. Saya pun juga mencari tahu ke pihak pemilik tanah. Apakah Anda sudah dengar percakapan Pak Haji Muhammad ini di akun TikTok Jai Soka ini? Coba dengarkan sekelumit percakapan ini ya. Tahun 2016 pemenang lelang ya, kita lihat ada iklan di koran ada lelang, akhirnya kita menang ya. Setelah kita menang lelang, kita ajukan balik nama ke BPN, sudah balik nama, kita kuasa dari kantor lelang kita serahkan rumah ini ya kan? Ya, satu ini dulu ya. Satu ini dulu. Tentangnya masih belum, tapi saya sudah mulai komunikasi dengan warga sama Pak RT, Pak RW. Awalnya mereka bilang mereka juga punya sertifikat. Akhirnya saya apakah kita salah gitu ya? Betul. Saya bilang mari kita cek di BPN bareng-bareng. Saya selalu bawa sertifikat saya, tapi saya tidak pernah ada sertifikat ya. Oke. Lama-lama bilang bukan sertifikat tapi kuliah AJB letter C. Letter C. Apa jual beli dia bilang punya, betul? Enggak, AJB itu paling terakhir. Oke. Awalnya bilang sertifikat, kemudian hari bilangnya letter C. Habis itu bilang ada surat kiri. Tapi kami paling terakhir bilang AJB. Nah, kita juga udah capek dong, udah sekian tahun, setiap hari bolak-balik. Itu dari 2016 ya? 2016. Kemudian? Akhirnya
terpaksa kita ajukan permohonan institusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Jika ingin mendengarkan lengkap percakapan Jay Soka dengan Pak Haji Muhammad ini, silahkan meluncur ke akun TikTok di @UncleSense. Sobat Jelajah Jakarta, eksekusi rumah di Mangga Besar 1 ini menjadi pelajaran berharga kita semua untuk memiliki surat-surat kepemilikan tanah yang komplit dan tidak kadaluarsa. Kalau perlu, kita bisa mengecek ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kenapa saya katakan begitu? Sebab eksekusi bukan cuma ada di Mangga Besar ini saja, melainkan jauh sebelumnya juga terjadi di Rawajati, Jakarta Selatan, di mana sejumlah rumah sempat dieksekusi oleh Pemprov DKI Jakarta dalam rangka normalisasi Sungai Ciliwung. Bagi Anda yang selalu mengikuti konten Jelajah Jakarta pasti pernah menyaksikan episode mengenai Rawajati ya. Kasusnya sebenarnya hampir mirip dengan di Mangga Besar 1. Warga di Rawajati tinggal di bantaran Sungai Rawajati, memiliki rumah di bantaran atau pinggir sungai, di mana sebetulnya merupakan tanah milik Pemprov DKI Jakarta. Namun karena mereka mengurus surat-surat tanah sampai ke BPN, saat mengurus surat-surat pun warga sempat mendengar ada isu mafia tanah lah atau calo tanah lah. Namun pada akhirnya surat-surat yang mereka urus itu kelar. Begitu surat-surat kelar, barulah Pemprov DKI Jakarta berani melakukan eksekusi rumah hingga rata seperti ini. Sobat Jelajah Jakarta, jika kasusnya mirip dengan di Mangga Besar 1, namun penyelesaian di Rawajati ini benar-benar happy ending. Maksudnya warga merasa Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air DSDA Jakarta, memberikan uang pengganti dengan layak atau biasa disebut sebagai ganti untung, bukan ganti rugi. Tidak ada warga yang merasa ngedumel, tidak terima, atau protes. Mayoritas happy seperti Ibu Leni ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini futsal dulu sangat susah ya untuk perbaikan ya. Jadi sekarang ternyata ada program dari pemerintah. Alhamdulillah kita ada penggantiannya untung, bukan penggantian rugi. Dan semuanya dibayar penuh. Dimudahkan dan prosesnya juga cepat. Saya juga terima kasih banyak sama dari BPN, Pak Allen khususnya, dengan SDA, Bapak Rudito yang amat sangat baik perhatian sama kita semua, dan itulah mempercepat saya cair, alhamdulillah. Gara-gara Dinas CSDA Jakarta memberikan ganti untung pada warga, banyak loh warga yang rumah mereka sebetulnya tidak terdampak penggusuran dalam rangka normalisasi Sungai Ciliwung, ingin rumah mereka itu juga ikut digusur agar bisa mendapat ganti untung dari Dinas SDA Jakarta. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini, di mana episode yang sebetulnya lebih sebagai pengingat pada kita semua bahwa memiliki surat kepemilikan atas tanah itu sangat penting. Jangan ditunda-tunda. Semua surat harus dijadikan sertifikat hak milik atau SHM. Saya yang sebelumnya juga hanya memiliki bukti akte jual beli atau AJB, bekerja keras untuk bisa mendapatkan surat SHM. Meski harus melewati jalan panjang, berliku, dan menghabiskan waktu maupun tenaga. Anda yang sudah punya sertifikat hak guna bangunan atau HGB juga jangan senang dulu. Cek HGB Anda ke BPN atau cek langsung ke HGB Anda apakah sudah kadaluarsa atau belum. Ingat loh, waktu HGB itu cuma 20 tahun. Setelah itu ya harus diperpanjang. Jika tidak diperpanjang, maka HGB Anda akan kadaluarsa dan akhirnya berpindah kepada pemiliknya, dalam hal ini negara. Jadi, kalau sudah ke negara, jangan salahkan negara jika pada akhirnya tanah Anda dilelang dan tiba-tiba rumah Anda dieksekusi karena ada pemenang lelang. Baik Sobat Jelajah Jakarta, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam persaudaraan, salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.